Balik lagi di Cuap-Cuap Cuan Berkah. Kita masih bersama dengan Ibu Aziza, Direktur Utama BRI Finance. Ibu Aziza, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seperti apa sih pertimbangan untuk membeli mobil nih antara tunai dan cash. Ternyata tunai atau kredit. Nah, ternyata dengan kredit ini banyak program-program menarik yang ditawarkan. Nah, kalau misalkan dari kredit dengan menggunakan kredit sendiri, ini ada kerjasama dengan dealer nggak sih, Bu? Biasanya jelang Lebaran seperti ini? Jadi sebenarnya kerjasama itu sudah ada, tidak hanya jelang Lebaran. Jadi Mhm. seperti BRI Finance punya kerjasama dengan banyak dealer dan showroom. Dan pada saat Lebaran ini kita sama-sama bagaimana untuk di kita, bagaimana kita meningkatkan pemberian kredit, kemudian dari showroom atau mungkin dari dealer, bagaimana mereka bisa meningkatkan penjualan. Jadi ya kita tinggal meneruskan kerjasama yang sudah ada. Oke, jadi memang kerjasamanya sudah lama ada ya Bu, tinggal dilanjutkan saja di menjelang Lebaran ini. Nah, untuk Iya. membeli mobil di saat ini kan bisa dikatakan cukup beresiko gitu ya Bu, di tengah ketidakpastian ekonomi. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan nih jika seseorang ingin kredit mobil, terutama di era pandemi seperti ini? Yang perlu diperhatikan yang jelas cash flow-nya. Kemudian mereka harus betul-betul memahami kemampuan membayarnya. Makanya tadi ada pertanyaan, apakah memang saya nasabah ini membeli mobil baru atau sebenarnya kita tidak perlu mobil baru, kita bisa beli mobil second tapi yang mungkin umurnya masih muda, yang KM-nya masih kecil dan sebagainya. Kemudian mereka juga istilahnya harus melakukan survei juga kondisi mobil, kalau mobil bekas yang jelas bagaimana kondisi mobilnya. Nah ini mereka harus benar-benar bisa memilih mobil mana yang betul-betul kondisinya bagus. Kalau mobil baru ya karena mobil baru ada garansi dan sebagainya sebenarnya lebih mudah, lebih aman lah. Nah kembali lagi tips untuk membeli mobil baru ini mereka betul-betul harus melihat kondisi cash flow, kemudian juga timingnya, timing misalnya kayak sekarang nih, kalau misalnya ingin membeli mobil digunakan untuk Lebaran nih, nah paling tidak mereka harus membeli minimal 1 bulan sebelum mereka punya event atau acara apa. Karena kenapa 1 bulan? Karena apalagi sekarang dengan adanya PPNBM dan sebagainya, ternyata karena animo yang begitu besar, akhirnya orang banyak antri, banyak yang inden. Nah ini untuk memastikan kalau mobil baru ketersediaan mobil. Kemudian kalau untuk mobil baru juga, ini juga untuk kendaraan plat nomor dan sebagainya membutuhkan waktu kurang lebih mungkin antara 2 sampai 4 minggu. Jadi timing untuk membeli itu harus disesuaikan juga dengan kemampuan cashnya, karena kan juga harus memberikan DP lah untuk membeli mobil baru. Oke, jadi Seperti itu itu. dia tadi hal-hal yang perlu diperhatikan nih sebelum kita memutuskan untuk membeli mobil gitu. Ada cash flow, terus kemampuan kita membayar, dan yang penting timingnya ya Bu Aziza. Nah, di tengah timing ini kan kalau membeli mobil itu banyak juga nih yang bingung Bu. Mendingan mobilnya sekalian diasuransiin nggak ya? Nah itu sebetulnya sudah ada kerjasama nggak sih Bu dengan perusahaan pembiayaan ini biasanya? Perusahaan pembiayaan mereka bekerja sama dengan asuransi. Kenapa? Itu untuk menjamin keselamatan, maksudnya menjamin istilahnya kepastian, atau kalau terjadi kondisi misalnya kecelakaan dan sebagainya, itu bisa melindungi dari si debiturnya sendiri dan juga dari perusahaan pembiayaan. Tapi sebenarnya kalau misalnya cash pun itu memang saya sarankan untuk diasuransikan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan. Apakah nanti misalnya ya mudah-mudahan tidak terjadi ada kecelakaan atau ada mungkin misalnya kecurian dan sebagainya, ini bisa ditanggung oleh asuransi. Jadi itu harus diperhatikan. Kalau kita ingin aman, ingin nyaman dan sebagainya ya harus diasuransikan. Oke, jadi kalau ingin aman dan nyaman, sebaiknya diasuransikan mobilnya. Nah, Bu Aziza, kita juga tahu bahwa pemerintah ini sudah mengguyur banyak sekali insentif-insentif, diantaranya ini PPNBM yang berlaku sejak Maret nih. Nah, ini dampak positifnya apa sih bagi pembiayaan kredit mobil, Bu? Ya, seperti tadi survei yang dilakukan, animo masyarakat jadi meningkat. Bahkan di kami, di BRI Finance, kita melihat bahwa target kami sampai April sendiri aja sudah tercapai, istilahnya hampir 100% tercapai lah. Artinya memang masyarakat jadi memanfaatkan momentum. Apalagi sampai bulan Mei ini kan istilahnya insentifnya sampai 100% nih. Dan kemudian mau mendekati Lebaran lagi. Nah ini sangat-sangat positif bagi peningkatan penjualan mobil dan juga kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan mobil seperti itu. Wow, ternyata hampir
100% nih dari target. Nah, kalau misalkan kondisi dibandingin sebelum pandemi ini dari segi NPF-nya gimana sih nih, Bu? Wah, jauh sekali. Jadi kalau kalau sebelum kalau sebelum pandemi kondisinya ya normal lah. Pada masa pandemi sebenarnya kalau berbicara masalah NPF ya tadi ya. Iya. Kalau masalah masalah NPF yang awal-awal memang itu banyak beberapa nasabah yang tidak bisa untuk mencicil, makanya ada program rescue dan sebagainya. Nah, pada masa awal pandemi ini sebenarnya pembiayaan itu turunnya cukup tajam. Bahkan pada awal-awal Covid pada bulan Mei itu bisa dibilang pembiayaan realisasi itu hampir, kalau kita nggak mau bilang ekstrim nol ya, sedikit sekali. Tapi setelah mungkin masyarakat melakukan adjustment dengan adanya pandemi dan sebagainya, bagi sebagian masyarakat yang saya sampaikan tadi, mereka melihat bahwa mobil ini merupakan salah satu kebutuhan yang diutamakan lah, karena itu mereka menghindari untuk menggunakan public transportation, kemudian bisa mensupport mobilitas mereka sambil menghindari kerumunan. Ini kita lihat dari bulan Juli sampai akhir tahun kita lihat mulai ada kenaikan, apalagi dengan PSBB sudah dicabut, kemudian menjadi PPKM dan sebagainya, ini sudah terlihat trennya mulai naik. Nah, di awal tahun ini dengan adanya PPNBM, insentif sampai 100%, ini saya melihat juga apalagi di BRI Finance kita melihat animo masyarakat sangat-sangat positif sekali. Oke, Bu. Nah, kalau dari segi nilai restrukturisasi ini sejak pandemi ini ada angkanya nggak, Bu, yang bisa disampaikan? Kalau untuk mobil tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak angkanya. Untuk kalau di kami tidak terlalu besar karena memang terus terang BRI Multifinance kita memang mungkin 2-3 tahun ini kita mulai fokus di pembiayaan konsumer. Tapi kalau Oke. secara industri saya melihat ini memang angkanya cukup tinggi sekali. Oke, kalau dari NPF sendiri ini dibandingkan dengan awal pandemi ini bisa di atas 1 atau seperti apa nih, Bu, angkanya? Kalau di kita net itu malah di bawah 1. Kalau di BRI Multifinance untuk yang untuk konsumer, untuk yang mobil. Berapa persen itu, Bu? Enggak, maksudnya di bawah 1%. Kalau tidak salah net kita itu 0,8% kurang lebihnya. Oke. 0,8%. Jadi memang tadi juga Ibu sudah sampaikan bahwa di April ini bahwa sudah hampir 100% ya, Bu. Itu realisasi pembayaran itu sudah berapa sih, Bu, kalau boleh disampaikan? Kalau di BRI Multifinance tahun ini kami memang mentargetkan untuk memberikan pembiayaan atau disbursement untuk konsumer, termasuk mobil itu sekitar 2 triliun. Di saat ini kita sudah mungkin sekitar 400 miliaran kita sudah melakukan realisasi. Oke, jadi memang sudah menuju dari target yang diharapkan ya, Bu, ya. Dan kalau kita lihat juga nih, Bu, kan suku bunga acuan BI sudah turun nih, bahkan sekarang 3,5%. Nah, gimana nih suku bunga kredit mobil sendiri? Ya, mengikuti. Jadi sejak pandemi ini banyak stimulus yang diberikan oleh pemerintah dan regulator seperti BI. Suku bunga selama pandemi sudah turun 150 basis point. Di kita sendiri di BRI Multifinance kita turunnya cukup malah mungkin lebih tinggi dari penurunan suku bunga BI rate. Kita turun sekitar antara 200 sampai 300 basis point. Karena memang pada saat pandemi ini kan ample liquidity di market, mungkin di sektor lain agak berhenti dan sebagainya. Nah, untuk beberapa perusahaan yang masih sehat, yang mungkin NPF-nya masih terjaga dan sebagainya, ini kesempatan mereka untuk melakukan ekspansi. Nah, di BRI Multifinance karena kita mendapatkan istilahnya likuiditas kita memang ample dan sebagainya, kita bisa memberikan pembiayaan yang murah. Bahkan apalagi untuk mobil baru itu bisa lebih murah dibandingkan dengan mobil bekas. Oke, jadi sudah penurunan 200 basis point ya, Bu Aziza. Tadi kan Bu Aziza juga sudah mengatakan nih, kalau misalkan di April ini dengan adanya insentif, animo masyarakat sangat tinggi nih. Bu, tapi kan ini ada larangan mudik. Gimana nih, ada ngaruhnya nggak sih ke penjualan mobil? Iya ya, ternyata mudik sekarang ini ya dilarang ya. Ya memang seperti saya sampaikan, ini sebenarnya teman-teman untuk persiapan nasabah-nasabah untuk persiapan Lebaran itu 1 bulan sebelumnya tuh mereka sudah mulai melakukan pembelian mobil. Ya, yang tadi saya bilang paling tidak 1 bulan sebelumnya. Tapi dengan adanya mudik ini, larangan mudik ini sebenarnya kalau kita lihat kan ada istilahnya mudik lokal nih untuk kota-kota
besar seperti Jabodetabek, kemudian Medan dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya, Jogja dan sekitarnya, Solo dan sekitarnya, ini masih bisa para debitur atau masyarakat untuk bisa mungkin secara terbatas di kota-kota besar itu, dan kebetulan kami memiliki cabang-cabang di kota-kota besar itu. Jadi yang saya sampaikan tadi, mereka sudah pada saat awal PPNBM ini sampai akhir Mei itu masih ada 0% ini yang insentif yang diberikan oleh pemerintah. Ya, mereka tetap melakukan pembelian, dan tadi saya sampaikan dari sisi target pun kami juga sudah istilahnya target kami sudah tercapai. Jadi dengan larangan mudik ini ya paling tidak mungkin nanti ya nasabah atau masyarakat ya harus istilahnya mensyukurilah dengan mobil barunya mereka gunakan untuk mudik atau wisata di wilayah lokal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store untuk ikuti terus perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.